Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Mukarrobin, NIM T2018-4122. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat dari materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran. Learning materials adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam pendidikan tertentu. Kemudian keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh seberapa banyaknya siswa itu dapat menguasai atau memahami semua materi-materi pelajaran. Kemudian materi pelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan sikap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Fatma Selina Rizkullah, NIM T2018-4094. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pengetahuan. Anderson dan Catwall mengklarifikasi dimensi kognitif atau pengetahuan menjadi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Yang pertama, pengetahuan faktual, yaitu elemen dasar yang harus diketahui peserta didik dalam mempelajari disiplin ilmu, yaitu mencakup dua jenis. Yang pertama itu pengetahuan tentang terminologi, contohnya seperti kata, gambar, angka, tanda, dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan tentang detail-detail dan elemen spesifik seperti peristiwa, lokasi, waktu, orang, tahun, dan tanggal. Yang kedua, pengertian tentang pengetahuan konseptual, yaitu bentuk-bentuk pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisasi. Yang pertama itu pengetahuan tentang klarifikasi dan kategori, contohnya seperti zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi, dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan prinsip dan generalisasi, yaitu sejumlah fakta, kejadian, dan saling berkaitan. Yang ketiga, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur, yaitu saling berkaitannya sama poin yang kedua, yaitu pengetahuan prinsip dan generalisasi, itu gabung sama poin yang ketiga, yaitu saling berkaitan hingga menghasilkan kejelasan terhadap suatu fenomena kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia, NIM T2018-4112. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan prosedural serta pengetahuan metakognitif. Yang pertama, pengetahuan prosedural. Apa itu pengetahuan prosedural? Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana tata cara melakukan sesuatu. Misal, seperti bagaimana cara menjumlahkan bilangan yang lebih dari satu. Kemudian, bagaimana tata cara menerjemahkan suatu frasa. Pengetahuan prosedural ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik dan metode yang berhubungan dengan sesuatu bidang tertentu. Selanjutnya, yang terakhir, pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan suatu prosedur itu tepat untuk dilakukan.
Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu pengetahuan metakognitif. Apa itu pengetahuan metakognitif? Yaitu merupakan pengetahuan mengenai kognisi secara umum. Maksudnya, pengetahuan yang menangani apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Pengetahuan metakognitif ini mencakup pengetahuan tentang strategi, yaitu pengetahuan strategi secara umum untuk mempelajari, memikirkan, serta menyelesaikan suatu masalah. Pengetahuan metakognitif ini terdiri atas 3. Yang pertama, pengetahuan strategik. Yang kedua, pengetahuan tentang tugas kognitif. Kemudian yang terakhir, pengetahuan tentang diri sendiri. Yang pertama, pengetahuan strategik merupakan pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang strategi umum untuk belajar, berpikir, serta memecahkan masalah. Yang kedua, pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk termasuk di dalamnya pengetahuan tentang konteks dan kondisi yang sesuai. Kemudian yang terakhir, pengetahuan tentang diri sendiri, yaitu pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang kelemahan dan kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ainur Rahmah, NIM T 2018-4083. Saya di sini akan mempresentasikan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kemampuan kognitif Al-Quran Hadis. Menurut Nana Sudana, yang dikutip oleh Ardi Every mengemukakan bahwa kemampuan kognitif Al-Quran Hadis adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia memperoleh pengalaman belajarnya. Kemampuan kognitif Al-Quran Hadis merupakan hasil dari seorang siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar Al-Quran Hadis yang diukur dari kemampuan siswa tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan Quran Hadis. Tujuan paling utama dalam pembelajaran Quran Hadis adalah mengatur jalan pikiran untuk mencerahkan masalah, bukan hanya menguasai konsep dan perhitungan. Walaupun sebagian besar belajar Quran Hadis adalah belajar konsep, struktur, keterampilan menghitung dan menghubungkan konsep-konsep tersebut. Jadi, kemampuan kognitif Al-Quran Hadis merupakan hasil belajar dari Al-Quran Hadis peserta didik yang dapat diukur dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya yakni pengorganisasian materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk mengorganisasi materi, langkah pertama sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran dalam bentuk apapun adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Nah, informasi-informasi tersebut bisa berupa hard copy, soft copy, atau melalui perpustakaan, internet, atau konsultasi dari berbagai sumber dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, selanjutnya materi atau bahan yang telah dirancang oleh guru harus sudah terseleksi dan terorganisir sesuai dengan tingkat kemampuan belajar siswa yang akan belajar. Apakah muatan itu pada ranah pengetahuan pada tingkat rendah, menengah, atau tinggi. Demikian juga ranah pemahaman dan ranah keterampilan guru dalam memberi materi yang terstruktur mulai dari tingkat yang paling mudah sampai pada tingkat yang paling sulit. Terima kasih, itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Jamil akan melanjutkan dari presentator sebelumnya, di mana yang kita ketahui secara substansial mata pembelajaran Al-Quran Hadis di sini yaitu memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi terhadap peserta didik
untuk mencintai kitab sucinya. Nah, dalam mempelajari dan mempraktekkan Al-Quran hadis di sini, yang mana dalam pembelajaran Al-Quran hadis di sini yang terkandung di dalamnya bersumber dari ajaran Islam, di mana dalam pembelajaran ini sebagai suatu pegangan atau pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga Al-Quran hadis di sini mendorong ataupun membantu untuk mengembangkan bahasa Arab dalam lingkup pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu aspek materi pembelajaran Al-Quran hadis di sini ada 3. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan ini yang meliputi fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap ataupun nilai. Dan selanjutnya yaitu yang kedua ada keterampilan. Nah, dalam keterampilan ini memiliki kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang dapat berarti secara jasmani maupun rohani. Nah, yang ketiga sikap ataupun nilai. Yang berkaitan dengan sikap atau nilai di sini yaitu mengikuti materi pembelajaran yang disajikan guru, nilai-nilai berupa aspirasi terhadap suatu dalam penyesuaian perasaan sosial. Nah, jadi dalam sikap ataupun nilai ini menanamkan aspirasi yang begitu penting dalam kehidupan sosial di sini. Nah, aspek-aspek tersebut hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk materi pembelajaran Al-Quran hadis. Mengapa? Karena rinciannya dalam satuan bahasa yang telah ditentukan, disinilah lebih tentang konsep-konsep yang mengandung dalam topik tersebut. Nah, topik tersebut adalah prinsip-prinsip yang perlu disajikan dan seterusnya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaputri Naya, NIM T 2018-4085. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Saya menjelaskan tentang pengorganisasian materi Al-Quran hadis. Dari beberapa aspek tentang materi pembelajaran Al-Quran hadis, ya ada yang perlu kita perhatikan lagi, yang ada di dalamnya isi materi kurikulum Al-Quran hadis, yaitu yang pertama pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang terkait dengan kebersihan, menghormati orang tua, sholat berjamaah, dan persaudaraan. Yang keempat, hadis-hadis tentang kebersihan, niat, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Dan pembelajaran Al-Quran hadis di MI ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, dan membiasakan menggemari Al-Quran dan hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, dan isi kandungan yang ada di ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan untuk mendorong, membina, dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada isi kandungan Al-Quran dan hadis, maka untuk mendorongnya kita ada agar berpedoman kepada isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup pengajaran Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran dan hadis, hafalan surat-surat pendek, lalu pemahaman kandungan surat-surat pendek,
Dan yang terakhir, hadis-hadis kebersihan, niat orang tua, silaturahmi, bertakwa, menyayangi anak yatim, salat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal solehah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.